saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, maka kita mengadakan ibadat singkat. Mari kita bernyanyi. Yesus perhatikan tiap
Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi ya Bapa kami mengadakan ibadat. Berkatilah ibadat kami ini agar semuanya berjalan dengan baik, dan berkatilah kami dimanapun berada agar semuanya dalam keadaan sehat. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, doakanlah kami kepada Putra-Mu. Doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan dan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai renungannya, siapakah yang dangkal imannya? Orang yang menyalahkan Tuhan di kala susah. Alkisah sebuah kapal berlayar mengarungi samudra nan luas. Di tengah perjalanan itu, mengamuklah badai, lalu menghantam badan kapal sehingga terombang-ambing dan kehilangan keseimbangan. Sang kapten beserta awak kapal bahu-membahu untuk mempertahankan agar kapal tidak sampai karam. Ironisnya, dalam situasi yang menegangkan tersebut, seorang penumpang malah panik, mengumpulkan serta mempersalahkan kapten dan kapal. Sejenak, mari kita melihat para murid yang kalut dan menjerit ketakutan ketika taupan menghantam sehingga air mulai penuh dalam perahu mereka. Sungguh situasi yang mencekam. Namun, adakah di antara mereka yang berusaha mempertahankan supaya perahu tetap terapung dengan membuang air dari dalam perahu? Memang Tuhan Yesuslah yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Inilah jalan kemuridan, yakni masuk ke kedalaman iman. Bukan hanya berhenti di daratan. Ujian dan pencobaan adalah tolak ukur kedalaman iman seorang murid Tuhan Yesus. Bahkan ketika iman seorang murid dihayati makin serius dan mendalam, Tuhan malah seolah tidur. Namun kita harus jujur dan percaya bahwa Tuhan selalu ada. Ia mengamati dan menjaga kita. Ia akan memberikan pertolongan pada saat kita sungguh membutuhkannya. Apabila Tuhan terasa jauh, ingatlah bahwa Tuhan ingin agar iman kita itu dewasa. Bukan tiap saat kita harus dipapah dan dituntun.
Jika kita mengalami kesulitan, sikap tegar dan kerja keras untuk mengatasi kesulitan adalah langkah yang paling bijak. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebaliknya, kebiasaan mengeluh dan menyalahkan Tuhan adalah sikap paling lemah. Kita hening. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Yesus atas segala bimbinganmu dari hari ke hari. Kami mampu melewati suka duka hidup dengan tetap bersandar kepadamu. Jatuh bangun kami alami bersama dengan penyertaan-Mu. Ya Yesus, ampunilah kami yang sering kurang percaya akan kasih-Mu. Ya Tuhan, berilah kami ketenangan batin sehingga kami bersamamu dapat menikmati hidup kami sesuai kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas.